Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Togu Asril, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SDN Kebun Pala 11 Pagi. Perkenalkan, nama saya Chandra Riawan, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SMK Negeri 51 Jakarta. Dan saya Muhammad Firat Maulana dari SD Istana Syafian 03 Jakarta. Selamat sore Pak Miras dan Pak Chandra. Pak Chandra. Saya di sini sebagai pengamat, saya ingin mengamati proses coaching hari ini. Saya juga punya beberapa rubrik yang perlu saya lihat penilaiannya terhadap gimana. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa dalam proses coaching itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip coaching. Prinsip yang pertama itu adalah bagaimana menjadi kemitraan, yang kedua harus berproses membuat coaching lebih kreatif, dan yang ketiga itu bisa memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi coaching itu harus bisa mendengarkan kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, juga dengan rasa, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa, ketika dalam proses coaching itu harus dilakukan dengan proses alur tirta. Tentukan tujuannya, identifikasinya, lalu apa rencana aslinya dan bagaimana langkah selanjutnya. Nah, mungkin sebelum kita mulai prosesnya, saya punya pertanyaan nih buat coach. Jadi kira-kira sebagai coach itu Bapak kompetensi apa sih yang mau Bapak pakai nih untuk proses kali ini? Baik, yang pertama saya akan menghadirkan kehadiran penuh terhadap coach saya. Yang kedua saya mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu saya mengajukan pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan saya ini sesuai dengan alur tirta. Berarti kalau saya lihat coachnya sudah memahami bagaimana cara kompetensi coachnya. Lalu untuk tolak ukur, sebenarnya Bapak itu apa sih ukuran tolak ukur bahwa keberhasilan proses coaching itu apa? Baik, tolak ukur yang akan saya capai itu ketika saya berhasil menggali ide-ide terhadap coach itu sendiri, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri beliau bisa menemukan solusinya sendiri, begitu Pak. Luar biasa, ternyata memang coach kali ini memang sangat menguasai materi, dan yang pasti saya ingatkan bahwa harus bisa mendengarkan dengan baik dan jangan menunjukkan coaching. Ya mungkin sudah bisa dimulai Pak. Assalamualaikum, Kamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Bapak ada waktu sebentar? Baik, insya Allah waktu saya terbuka buat bacaan. Curhat nih sama
Alhamdulillah. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah Pak, saya masih ini sih, masih pusing sebenarnya Pak. Iya, baik. Banyak yang dipikirkan. Mungkin ada yang mau diceritakan berada. Saya izin dulu Pak ya. Baik. Ngobrolnya sama perbedaan. Saya ini kan sekarang udah masuk Ramadan baru ya Pak. Nah, saya itu banyak tanggung jawab Pak di sekolah, banyak banget amanah yang saya terima gitu. Selain mengajar, nah mengajar pun saya mungkin bisa di luar apa ya, banyak itu di luar yang biasa orang ajar gitu. Jamnya itu mungkin bisa hampir 50 jam. Saya mengajar sekarang 46 jam. Ditambah saya diamanahkan menjadi wali kelas. Kemudian saya juga menjadi ketua unit produksi. Kemudian pembina eskul, pembina anak-anak yang PKM, plus ada tambahan kerjaan yang saya patut latihan tiba-tiba, terus ada seminar. Nah, sehingga saya tugas utama saya yang saya lakukan mengajar kan tugas utamanya Pak Guru. Jadi nggak fokus, saya sering banyak menjamin kelas. Baik. Itu sih Pak. Baik, dari yang telah Bapak ceritakan tadi, apa namanya, proses kerja yang sangat luar biasa tadi ke 48 jam, 46 jam itu luar biasa ya Pak. Dari proses tersebut sebenarnya tujuan apa yang akan Bapak capai dari Ya saya maunya itu saya bisa fokus dengan tugas utama saya Pak, cuma tidak meninggalkan amanah yang lain gitu sih Pak. Bisa fokus. apa sebelumnya Bapak sudah koordinasi dengan kepala sekolah terkait jam tambahan yang diberikan kepada Pak Chandra? Kalau koordinasi sudah Pak, sudah saya sampaikan, tapi mungkin belum secara keseluruhan Pak, hanya ke kepala sekolah aja. Saya belum koordinasi ke wakil kurikulum. Nah, kalau dari kepala sekolah ya Pak ya, yang saya tangkap selama Pak Chandra bisa melakukan, ya dicoba aja gitu. Jadi ya udah saya jalankan kan amanah dari kepala sekolah. Apalagi kalau saya kan ASN apa ya, kan ASN udah ditulis tuh kalau ada tugas dari kepala sekolah harus dilakukan. Baik, ini sangat luar biasa ya. Iya. Jadi tingkat kepercayaan kepala sekolah terhadap Bapak ini sudah terbukti bahwa Bapak ini bisa melakukannya gitu. Tapi dari kepercayaan ini, nah, apa hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak melakukan kegiatan-kegiatan yang begitu padat itu? Iya, jadi hambatannya sih ya lebih ke manajemen waktu sih Pak. Saya bisa melakukan semuanya, cuma itu Pak, saya nggak bisa fokus ya karena tidak bisa memanage waktu dengan banyaknya kegiatan. Baik.
Tapi apa sebelumnya Bapak pernah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait materi-materi pembelajaran yang seharusnya Bapak lakukan? Nah, apakah ada kolaborasi atau kerjasama antara beberapa guru di sekolah? Sampai saat ini sih sudah, cuma belum secara keseluruhan, mungkin hanya teman dekat itu, dan saya lakukan sudah berhasil. Jadi hanya dulu aja Pak yang dan saya coba untuk kolaborasi teman sejawat itu belum keseluruhan. Untuk poin itu belum Pak. Mungkin ya rencana bisa juga sih Pak kolaborasi ya, mungkin ya harus dicoba untuk ke siswa juga, tidak hanya untuk guru. Tujuannya Pak biar saya juga bisa terbantu, bisa manage waktu dan bisa fokus. Nah, berarti dari kolaborasi tersebut kan nanti akan timbul kerjasama sehingga meringankan sedikit bukan beban Bapak dalam mengajar di sekolah ya. Ya, dan harapannya pasti dengan adanya kolaborasi tersebut tingkat kesibukan Bapak ini bisa terbagi gitu, bisa terbantu oleh rekan sejawat gitu ya Pak. Tapi dari hasil tersebut, kira-kira langkah-langkah apa yang akan nanti Bapak lakukan ketika Bapak sudah menentukan kolaborasi? Intinya sih komunikasi Pak. Berarti saya harus komunikasi ke kepala sekolah. Saya sampaikan terkait rencana kolaborasi, tidak hanya untuk guru tapi kepada siswa juga. Rencananya jelas bagian kepala sekolah itu setuju dengan rencana yang saya sampaikan. Setelah itu mungkin baru ada rapat besar Pak. Mungkin di situ saya sampaikan terkait rencana saya, kolaborasi dengan guru-guru yang berkaitan dengan pelajaran saya, dan siswa-siswa yang mungkin bisa terus kebaikan teman-teman nanti. Baik, berarti tadi sudah ditentukan oleh Bapak harus berkolaborasi dulu, komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Berarti siapa saja nih selain kepala sekolah, atau siapa dan apa yang akan Bapak ajak untuk berkomitmen dalam melakukan kegiatan yang akan Bapak lakukan? Ya. Selain kepala sekolah, mungkin yang selanjutnya wakil kurikulum Pak. Kemudian kalau yang berkaitan dengan sistem mungkin wakil kesiswaan. Gitu. Mungkin saya ada komitmen ya, targetnya itu biar anak-anak tercapai tujuan pembelajarannya gitu, semua materi yang akan direncanakan tercapai sesuai dengan tujuan belajar. Baik, dari komitmen yang tadi sudah Bapak jelaskan ini sangat luar biasa ya, dari 46 jam Bapak mengemban amanah yang luar biasa dari kepala sekolah. Kira-kira rencana yang akan Bapak buatkan itu kapan dan kapan Bapak bisa lakukan? Secepatnya ya Pak ya. Kalau bisa Senin besok udah bisa saya komunikasikan ke kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kesiswaan, kurikulum. Jadi
jadi secepatnya Pak. Senin besok ya. Senin besok. Ini harapannya dengan Bapak sudah menentukan rencana aksi ini, dengan harapan ini Bapak bisa melakukan itu. Tapi sebelumnya dari kegiatan yang Bapak lakukan ini dalam memanage waktu dari skala 1 sampai 10 ini Bapak sudah berhasil dalam memanage waktu itu dalam skala berapa ya Pak? Mungkin 7 kali Pak, 7 ya. Skalanya 7. Udah diterapkan, cuma belum secara keseluruhan aja Pak. Baik, baik. Jadi baru skala 7 ya dalam Iya. manage waktu, tapi Bapak sudah terlihat berhasil ya Pak, berhasil memanage waktu itu. Jadi harapannya nanti kedepannya setelah melakukan kolaborasi, berkomunikasi dengan kepala sekolah, Bapak bisa menentukan nih tujuan yang akan Bapak capai nih, supaya bisa membagi waktu semua dalam menjalankan tugas Bapak ya sebagai ASN tadi yang Bapak sebutkan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah menemukan rencana aksi yang akan Bapak eksekusi tersebut? Yang jelas sih saya senang banget nih bisa mencurahkan perasaan saya ke aliran. Jadinya beban yang saya tanggung sekarang bisa lepas gitu, karena sudah saya sampaikan dan saya dapat solusinya. Mungkin dari tadi yang Bapak sampaikan, saya dapat solusi apa ya, buat saya bisa manage waktu dan biar saya bisa fokus. Atau sebelumnya pernah Bapak buat jadwal secara khusus untuk melakukan kegiatan yang Bapak lakukan dalam sehari-hari itu? Belum sih Pak. Belum ada jadwal khusus, jadi hanya rekan sejawat. Saat ini hanya rekan sejawat aja yang saya kolaborasi gitu. Di jadwal khusus untuk memanage waktu supaya tidak ada tugas yang tertinggal gitu ya. Mungkin tuh bisa nanti kedepannya ada dibikin jadwal juga biar saya juga bisa manage juga. Baik, luar biasa. Saya rasa cukup ya Pak. Nanti kita tunggu hasil yang luar biasa dari pekerjaan Bapak, luar biasa. Saya rasa cukup. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Baik, nanti bisa saya terapkan di sekolah. Baik. Terima kasih banyak dari proses coaching yang saya amati itu. Saya melihat bahwa alur cerita sudah berjalan dengan baik. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach itu, saya melihat bahwa tujuannya sudah ada agar bisa fokus coaching. Integrasi adalah bagaimana sih biar bisa memanage waktu itu, biar bisa semua dikerjakan tanpa ada yang tertinggal. Rencana aksi sudah dibicarakan juga, semua sudah terkenal dengan baik. Lalu coach sendiri mengatakan bahwa cukup senang dan mulai bebannya berkurang karena sudah ada teman bercerita. Dan untuk coach sendiri sangat luar biasa ya, dari masalah yang ada banyak kerjaan di luar jam, bahkan sampai 46 jam ya. Memang luar biasa. Memang inilah gunanya proses coaching ya. Jadi memang saya lihat juga coaching sudah mulai terbuka dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Memang sebenarnya
coach itulah yang memancing bagaimana proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Tanpa coach yang baik mungkin proses coaching tidak akan berjalan. Mungkin itu masukan dari saya. Semoga dengan proses coaching ini apa yang direncanakan di sekolah akan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih.